Bani dan selanjutnya terhormati kita semua, yang terhormat Bapak Lurah Jalaluddin, Bapak Abdul Kamil, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Kapitmas, Satpol PP Kelurahan Jalaluddin, serta Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT Kelurahan Jalaluddin yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka acara pembinaan wilayah tingkat RT, tingkat RW, Kelurahan Jalaluddin, serta pembentukan panitia kegiatan Agustusan tahun 2025. Saya berharap dengan adanya acara pada hari ini, memang ini momentum yang ditunggu-tunggu. Bilangnya Pak Lurah kan SK perpanjangan masa jabatan ini itu memang sudah ditandatangani tanggal 23 Januari 2025. Karena momentumnya masih belum pas, dan pasnya hari ini, karena kenapa? Karena hari ini memang kita mengumpulkan ketua RT dan ketua RW ini sekaligus untuk pembentukan panitia kegiatan Agustusan tahun 2025 di Kelurahan Jalaluddin. Karena momentum ini, saya berharap ketua RT, Bapak Ibu yang tidak hadir, nanti saya harapkan Bapak RT atau Bapak RW yang tidak hadir untuk bisa mengambil sendiri SK RT atau RW ini ke kelurahan. Yang hadir aja nanti yang kita serahkan SK RT atau RW-nya, karena ini harus diterima langsung oleh yang bersangkutan. Itu yang berkaitan dengan SK perpanjangan masa jabatan pengurus RW dan RT. Ada beberapa hal juga yang harus saya sampaikan atau saya diskusikan dengan Bapak RT ataupun Bapak RW berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, Bapak. Karena pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tegalgede ini per Mei 2025 itu masih kecil, Pak, progresnya. Memang betul SPDT dari Dinas Pendapatan Daerah itu masih belum turun, masih belum diedarkan ke kecamatan dan belum diedarkan juga ke kelurahan. Entah karena apa SPDT itu masih belum dicetak, saya kurang tahu juga. Tapi saya berharap kerjasamanya dari Bapak RT ataupun Bapak RT untuk menginformasikan kepada wajib pajak, meskipun tidak ada SPDT ini, bisa membayar PPB dengan SPDT yang lama. Karena kebanyakan yang saya ketahui, untuk Bapak Ibu yang mau mengurusi administrasi kependudukan di Kelurahan Tegalgede, itu kendaraannya semua itu dari SPDT, tidak bawa SPDT. Dengan alasan apa? Alasannya karena SPDT yang baru masih belum ada. Jadi tidak perlu menunggu SPDT yang baru, pakai SPDT yang lama bisa. Kan di sana ada NOP-nya, Pak, nomor objek pajaknya. Nomor objek pajak itu tidak akan berubah, tetap nomor objek pajaknya. Atau Bapak dan Ibu Ketua RT dan RW ini bisa mencetak sendiri SPDT yang sudah ada melalui link apa? Melalui link bapenda.jemberkap.go.id. Di sana dengan bisa mencetak sendiri. Jadi SPDT itu sudah sesuai dengan tahun berjalan sudah, Bapak. Cuma bedanya apa? Bedanya kita nyetak sendiri dengan kertas yang berbeda-beda. Ada yang pakai F4, ada yang pakai A4 nih. Tapi formatnya sama dengan SPDT tahun berjalan. Karena kenapa? Kadang ada yang tidak mau bayar itu karena SPDT-nya dari Bapenda masih belum keluar gitu. Pengennya biar apa ya? Biar ada rasa kepercayaan gitu. Saya minta SPDT yang dari Bapenda. Tapi kalau misalnya dari Bapenda masih belum terbit, masa tidak mau bayar? Akhirnya apa? Proses adminduk, mungkin mau bikin SKDK atau mau bikin surat kematian gitu. Karena itu adalah salah satu syarat
untuk membantu kelurahan dalam apa? Dalam progres PBB di kelurahan ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu di tingkat RT ataupun tingkat RW, bagi warga yang mau mengurusi surat pengantar, dihimbau agar supaya tidak dihadiri di kelurahan untuk dilunasi dulu PBB tahun berjalan. Karena nanti kalau misalnya datang di sini PBB-nya masih belum bayar, kan kasihan, masih harus ke bulan Maret. Itu untuk PBB gitu. Saya minta bantuannya ke Bapak Ibu gitu. Pas yang kedua, masalah surat pengantar Bapak. Banyak kejadian, ya banyak yang bukan banyak gitu. Ada beberapa warga yang datang ke kelurahan ini, surat pengantar itu tidak ada nomor dan tidak ada tujuannya itu apa. Jadi kita yang di kelurahan mau menindaklanjuti itu kan bingung juga kita. Ini tujuannya untuk apa sih surat pengantar ini? Apakah untuk pengantar surat kematian, apakah untuk SKTK atau yang lainnya? Karena kenapa? Saya tanyakan kepada yang bersangkutan, dia nggak paham sama sekali. Ini yang membuat siapa sebetulnya? Nggak tahu juga Pak, loh, kok bisa seperti itu? Jadi saya berharap Bapak Ibu Ketua RT ataupun Ketua RT, kalau misalnya mau tanda tangan ke Pak RW, misalnya mohon bantuannya di Pak RW, kalau misalnya dari Pak RT itu kosongan, ditolak aja. Karena kenapa? Biar yang kelurahan ini tidak bingung juga. Jadi surat pengantar ini untuk apa? Dan nomor suratnya itu kadang-kadang masih kosong juga. Nomor berapa? Kenapa kita minta seperti itu? Karena di sini kan tujuannya untuk berkah juga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada permasalahan, ya data itu yang kita pegang, kan gitu. Kalau misalnya dari jenengan aja suratnya nggak jelas, ya kesininya kan nggak jelas juga. Tanggal berapa buatnya, bulan berapa buatnya, tahun berapa buatnya, kita akan bingung juga. Jadi saya berharap Bapak Ibu, ya khususnya pengurus RT dan RW, apabila ada warga yang mau mengurusi surat pengantar, minta surat pengantar ke Bapak Ibu, jangan diberi surat kosongan nih. Saya mohon sekali ke Bapak Ibu diisikan. Atau kalau misalnya malas mau nulis sendiri nih, ya yang bersangkutan aja, biar nulis nih, tapi dipandu aja. Oh ini namanya siapa? Apa namanya yang bersangkutan? Atau namanya yang mau dibantu gitu. Jadi biar jelas. Dan tujuan dari surat itu, tujuannya untuk apa? Apakah untuk ngurusi hutang kah? Apakah untuk ngurus surat kematian kah? Apakah untuk keterangan surat pindah? Jadi harus jelas semua. Itu kaitannya dengan yang berkaitan dengan surat pengantar. Yang ketiga yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Karena keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Saya berharap kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan di lingkungan, baik tingkat RT atau tingkat RW, kalau bisa permasalahan itu diselesaikan dulu di tingkat lingkungan RT atau RW. Jadi jangan langsung dinaikkan ke kelurahan. Karena kenapa? Saya khawatir kalau misalnya langsung naik ke kelurahan, misalnya. Jadi kalau misalnya di lingkungan tidak bisa diatasi, misalnya memang agak ruwet, maka yang dari kelurahan akan turun. Tapi SOP-nya kelurahan bagaimana? Kalau ada permasalahan di kelurahan, SOP-nya kita akan melibatkan apa? Kalau misalnya masalah mediasi misalnya, kita pasti akan itu saja Bapak Lurah sambutan dari saya atau kata mengantar dari saya. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan ataupun perbuatan saya dari kurang berkenan juga di hati Bapak Ibu dan sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.